Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Maksum di channel Al Maksum. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu wali Songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang cukup unik, yakni dengan menggunakan metode khusus. Perlu diketahui bahwa Sunan Muria merupakan salah satu anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro, yang mana merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Nama Sunan Kalijaga mungkin sudah tidak asing lagi untuk sebagian besar orang. Ia adalah seorang tokoh wali Songo yang cukup berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Beliau merupakan wali Allah yang merupakan putra dari Adipati Tuban. Dari berbagai macam versi tersebut, tidak ada yang meragukan reputasi Sunan Muria dalam melakukan dakwanya. Gayanya yang modern mengikuti Sunan Kalijaga, yakni menyusup melalui berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Misalnya saja adat kenduri yang dilakukan di hari-hari tertentu setelah kematian seseorang, seperti Nelung, Dino, hingga Nyewu. Yang tidak diharamkannya hanya saja tradisi yang berbau klinik, seperti membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji, diganti dengan berdoa atau salawat. Selain itu, Sunan Muria juga berdakwah melalui berbagai macam kesenian Jawa. Misalnya saja menciptakan macapat, lagu Jawa, lagu sinom, dan juga keniti yang dipercaya sebagai karya Sunan Muria, yang hingga kini masih lestari. Melalui tembang-tembang tersebut, ia mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Sunan Muria tinggal di pedalaman. Ada salah satu hal unik yang dimiliki Sunan Muria. Walaupun namanya sangat dikenal dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Kesultanan Demak, namun Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang terpencil dan jauh dari kehidupan pusat kota. Ia juga memutuskan untuk tinggal dan menetap di Gunung Muria. Gunung Muria ini merupakan salah satu gunung yang berada di pantai utara Jawa Tengah. Tempatnya sendiri terletak di sebelah timur laut kota Semarang. Gunung Muria masuk ke dalam 3 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan juga Kabupaten Pati. Konon salah satu alasan kenapa Sunan Muria lebih memilih untuk berdakwah di pedalaman karena beliau merasa bahwa masyarakat yang ada di pelosok tidak memperoleh pengetahuan mengenai ajaran Islam. Ditambah kondisi ekonomi masyarakat di sana tergolong kurang, sehingga Sunan Muria ingin berdakwah sekaligus memajukan kehidupan ekonomi yang ada di sana. Walaupun pusat berdakwahnya adalah di Gunung Muria, namun pengaruh Sunan Muria tergolong sangat luas. Dakwanya bahkan bisa mencapai daerah Tayu, Jepara, Juwana, dan juga daerah sekitar Kudus. Masyarakat Jawa yang pada saat itu mempunyai tradisi budaya yang cukup kental membuat ajaran Islam sulit untuk diterima. Oleh sebab itu, Sunan Muria yang mempunyai toleransi tinggi juga memodifikasi tradisi lama Jawa kuno dengan ajaran Islam. Jadi dapat dikatakan, jika Sunan Muria tidak berdakwah secara hitam putih, ia melakukan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Salah satu strateginya yaitu dengan memodifikasi tradisi sesajen. Masyarakat Jawa yang pada waktu itu kebanyakan menganut agama Hindu, Buddha, dan juga animisme diajarkan untuk tidak lagi mempersembahkan makanan kepada roh para leluhurnya, tapi membagikan makanan kepada tetangga yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jika ada orang yang punya hajat, maka mereka bisa mengumpulkan tetangga dan mendoakan para leluhur bersama dengan cara Islam. Masyarakat setempat pada saat itu menamainya dengan tradisi kenduri. Tradisi tersebut sekarang lebih dikenal dengan istilah kirim doa yang dilakukan sebelum bulan Ramadan, sebelum acara pernikahan, sampai sebelum melakukan acara besar lainnya. Tujuannya sendiri yaitu masih sama mendoakan para leluhurnya atau sanak saudara yang telah meninggal dunia. Akan tetapi
tidak menyajikan sesajen, melainkan mengirimkan doa dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga sholawat. Bentuk perjuangan dari Sunan Muria dalam menyebarkan ajaran Islam, yaitu dengan berdakwah dan mengkombinasikan dengan kesenian, tidak berbeda jauh dengan ayahnya sekaligus gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Muria mempunyai kemampuan untuk mendalang seperti ayahnya. Salah satu kisah pewayangan yang kerap dilakukan oleh Sunan Muria adalah Topo Ngali. Di dalam kisah Topo Ngali mempunyai tokoh utama yang bernama Dewa Ruci, yang mana merupakan empuh dari kerajaan Majapahit. Dewa Ruci ini dikisahkan berbaur dengan masyarakat setempat, terlebih rakyat jelata. Dengan berbaur bersama dengan rakyat jelata, Dewa Ruci ini kemudian menjalin hubungan kekerabatan dengan meniadakan adanya status sosial. Sebenarnya beliau juga kerap menggelar pertunjukan wayang hasil dari gubahan ayahnya seperti Dewa Ruci, Semar Ambarang, Dewa Sarani, Jumus Kalimasada, Begawan Ciptaning, dan masih banyak lagi. Ketika mendalang unsur-unsur Islam akan beliau masukkan ke dalam pertunjukan wayang tersebut. Dengan demikian masyarakat yang menonton pertunjukan dapat memperoleh pelajaran mengenai agama Islam. Dikisahkan juga Sunan Muria adalah salah seorang wali songo yang memiliki kesaktian mandraguna. Bahkan pernah diceritakan Sunan Muria ketika ia berlari mengambil sebongkah batu, dia dapat berlari begitu cepat, dan maka dari itulah dia meninggali puncak Gunung Muria dan mendirikan masjid di puncak Gunung Muria. Masjid ini terletak ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Di dalam masjid ini terdapat beberapa benda yang pernah digunakan oleh Sunan Muria semasa hidupnya. Untuk bisa mencapai masjid ini, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 3 km. Masjid ini sudah mengalami perubahan berkali-kali, tetapi beberapa bagiannya masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu bagian dipertahankan yaitu tempat pengimaman. Bentuk pengimaman masjid menjorok ke dalam. Hal ini mempunyai makna, yaitu bahwa umat Islam harus mementingkan kepentingan akhirat dibandingkan urusan dunia. Susunan bangunan juga masih sama seperti kondisi asli masjid. Benda lain yang masih dipertahankan yaitu beduk yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran naga dan ayam jantan. Karena kesaktiannya yang luar biasa itu, maka Sunan Muria juga pernah merebut Dewi Roroyono dari tangan Adipati Petak Warak yang menculiknya. Karena kecepatannya, bahkan larinya yang bagaikan kilat, bahkan sering disebut seperti si kuning kilat dari Sunan Muria. Tidak heran jika Sunan Muria memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi, karena dia diturunkan oleh ayahnya Sunan Kalijaga, yang semasa kecilnya dan semasa remajanya dia lebih suka berlatih ilmu bela diri untuk membugarkan tubuhnya. Selain itu juga ada peninggalan Sunan Muria seperti situs air gentong keramat. Situs gentong ini berada di dekat kompleks pemakaman Sunan Muria, di mana situs ini biasanya dikunjungi saat para pengunjung sudah selesai berziarah. Air dari situs tersebut dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit aneh yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Selanjutnya ada Pakis Haji. Pakis Haji merupakan tumbuhan yang dipercaya berasal dari kesaktian Sunan Muria. Secara umum tumbuhan yang satu ini digunakan untuk mengusir tikus. Ketika sedang mengunjungi daerah makam, maka para pengunjung bisa melihat tanaman Pakis Haji yang dijual di sana. Pakis Haji ini mempunyai motif batik jajar genjang yang berwarna coklat. Bagian dasarnya berwarna putih tulang dan agak kecoklatan. Apabila bisa digambarkan, tumbuhan ini sekilas mirip dengan ular piton. Masyarakat percaya bahwa Pakis Haji ini dapat menyelamatkan sawah yang terancam gagal panen karena wabah tikus pada zaman dahulu. Tikus-tikus memakan pada yang ada di sawah. Kemudian para petani mengadu kepada Sunan Muria. Kemudian Sunan Muria memberikan ide untuk menggunakan Pakis Haji sebagai cara melawan hama tikus tersebut. Demikian penjelasan mengenai sejarah Sunan Muria. Beberapa fakta menarik tentangnya bagi ini mengetahui secara lebih mendalam tentang Sunan Muria dan Wali Songo lainnya. Tonton terus video kami
selengkapnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga tinggalkan ulasan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.